Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Afifa Fatumi. Saya dari kelompok 4 Ilmu Alamiah Dasar tentang ekosistem dan peranan manusia di dalamnya. Oke, saya di sini sebagai moderator yang insya Allah akan memandu berjalannya diskusi virtual kali ini. Untuk yang pertama, kita akan memulai diskusi ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, selanjutnya untuk mengefisienkan waktu, kita langsung saja ya ke materi. Yang insya Allah materi pertama akan dibawakan oleh saudari Hilma Saida Jasmine. Kepadanya disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hilma Saida Jasmine. Terima kasih kepada moderator yang telah mengizinkan saya untuk berpresentasi. Di sini saya sebagai pemateri pertama, yaitu tentang ekosistem. Ekosistem adalah hubungan timbal balik atau interaksi yang berlangsung antara makhluk hidup maupun makhluk hidup dengan lingkungan. Ekosistem terdiri dari benda hidup yang disebut faktor biotik, sedangkan benda yang tidak hidup disebut faktor abiotik. Interaksi antara kedua faktor tersebut mengakibatkan ekosistem tumbuh, berkembang, dan mengalami perubahan. Sumber utama dalam ekosistem adalah matahari. Selanjutnya, komponen ekosistem. Terbentuknya ekosistem terdiri dari gabungan komponen-komponen biotik dan abiotik yang menjadi satu kesatuan. Yang pertama, komponen abiotik. Komponen abiotik suatu ekosistem merupakan keadaan fisik dan kimia yang menyertai kehidupan organisme sebagai medium dan substrat kehidupan. Komponen ini terdiri dari segala sesuatu tak hidup dan secara langsung terkait pada kehidupan organisme, yaitu tanah, air, udara, topologi, dan iklim. Terima kasih untuk pemateri pertama, Hilma Saida Jasmine. Untuk selanjutnya ada pemateri yang kedua, yaitu saudari Hani Cima Sapitri. Kepadanya disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu komponen biotik. Komponen biotik merupakan komponen yang terdiri dari organisme yang dikelompokkan sebagai berikut, yaitu yang pertama berdasarkan cara memperoleh makanan, dan yang kedua berdasarkan kedudukan fungsional dalam ekosistem. Berdasarkan cara memperoleh makanan dibagi menjadi dua. Yang pertama organisme autotrof, yang kedua organisme heterotrof. Yang pertama, organisme autotrof merupakan organisme yang dapat mengubah bahan anorganik menjadi organik. Organisme autotrof dibedakan menjadi dua tipe. Tipe yang pertama yaitu fotoautotrof, adalah organisme yang dapat menggunakan sumber energi cahaya untuk mengubah bahan anorganik menjadi bahan organik. Yang kedua, chemoautotrof, adalah organisme yang dapat memanfaatkan energi dari reaksi kimia untuk membuat makanan sendiri dari bahan organik. Yang kedua, organisme heterotrof, adalah organisme yang memperoleh bahan organik dari organisme lainnya. Begitupun yang kedua berdasarkan kehidupan fungsional dalam ekosistem. Titik yang pertama, produsen semua organisme autotrof. Yang dimaksud organisme autotrof adalah merupakan organisme yang dapat mengubah bahan anorganik menjadi organik dengan bantuan energi seperti energi cahaya, matahari, dan kimia. Titik dua, konsumen semua organisme heterotrof. Yang dimaksud dengan heterotrof adalah organisme yang membutuhkan senyawa organik di mana karbon diekstrak untuk pertumbuhannya. Heterotrof dikenal sebagai konsumer, atau yaitu makhluk hidup yang tidak dapat membuat makanan sendiri dalam rantai makanan dan hanya memperoleh makanan bergantung pada yang lainnya. Titik ketiga yaitu pengurai atau perombak, yaitu organisme yang mampu mengurai organisme mati menjadi mineral atau bahan anorganik kembali. Titik keempat yaitu detritivora, atau organisme yang memakan bahan organik dan diubah menjadi partikel organik yang lebih kecil strukturnya. Yang kedua yaitu pengertian manusia. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, manusia adalah makhluk yang berakal budi, atau bisa disebut insanul kamil, yang artinya makhluk yang paling sempurna.
Secara bahasa, manusia berasal dari kata mano yang artinya Sanskerta, mens yang artinya Latin, yang berarti berpikir, berakal budi atau makhluk yang berakal budi, yaitu mampu menguasai makhluk lain. Secara istilah, manusia dapat diartikan sebuah konsep atau sebuah fakta, sebuah gagasan atau realitas, sebuah kelompok, genus atau seorang individu. Secara kodrati, manusia merupakan makhluk monodualis, yang artinya selain sebagai makhluk individu, manusia berperan sebagai makhluk sosial. Kesempurnaan yang dimiliki manusia merupakan suatu konsumensi fungsi dan tugas mereka sebagai khalifah di muka bumi ini. Manusia adalah makhluk yang paling sempurna yang pernah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Manusia diciptakan Allah Subhanahu wa taala berasal dari saripati tanah, lalu menjadi nutfah, alaqah, dan mudghah, sehingga akhirnya menjadi makhluk yang paling sempurna yang memiliki berbagai kemampuan. Oleh karena itu, manusia wajib bersyukur atas karunia yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut ke materi selanjutnya, yaitu akan dibawakan oleh pemateri ketiga, ada Yulia Tazkiatul Fauziah. Kepadanya disilahkan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Hilya Tazkiatul Fauziah. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan materi yang selanjutnya, yaitu peranan manusia dalam keseimbangan ekosistem. Manusia adalah salah satu makhluk hidup yang harus berinteraksi dengan alam lingkungannya. Manusia mempengaruhi lingkungan hidupnya sebab mengusahakan dan memanfaatkan sumber daya alam untuk keperluan hidupnya. Sebaliknya, manusia juga sangat tergantung pada lingkungannya. Manusia bersama organisme lain di dalam lingkungannya merupakan suatu ekosistem. Peranan manusia dalam ekosistem diantaranya yaitu: yang pertama, manusia sebagai komponen lingkungan yang dominan. Lingkungan hidup manusia terdiri dari lingkungan biotik dan lingkungan non-biotik, yang artinya lingkungan hidup manusia tidak hanya ditentukan oleh benda hidup, tetapi juga oleh hal-hal yang bersifat tidak hidup, di samping kebudayaan dan perilakunya. Lalu, yang kedua, manusia sebagai perusak lingkungan. Menurut konsep bioekosistem, dinyatakan bahwa manusia dan makhluk lain di alam ini sama kedudukan dan fungsinya. Dalam konsep ini, proses rumah tangga lingkungan dan ekosistem terdapat dua komponen, yaitu komponen lingkungan atau produsen dan komponen kesatuan makhluk hidup atau konsumen. Proses rumah tangga suatu ekosistem atau lingkungan akan terlihat lingkaran energi, materi, dan informasi yang dipengaruhi oleh kekuatan dari komponen produsen dan konsumen. Selama kekuatan-kekuatan tersebut masih berimbang, selama itu pula proses pengaliran energi dan materi dalam rumah tangga ekosistem tidak akan terganggu. Tata lingkungan seperti ini dinamakan tata lingkungan dalam keadaan keseimbangan ekologis. Sekian dari saya. Materi selanjutnya akan dipaparkan oleh Saudari Hilma Rahmawati. Selanjutnya insya Allah akan disambung oleh materi keempat yang akan dibawakan oleh Hilma Rahmawati. Kepadanya disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hilma Rahmawati. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan dari pemateri sebelumnya. Baik, selanjutnya yaitu ciri-ciri pokok dari satu bioekosistem. Yang pertama, kesatuan-kesatuan hidup atau kelompok-kelompok makhluk hidup akan melakukan peran dan fungsinya masing-masing dalam pengaturan rumah tangga lingkungan. Yang kedua, komponen lingkungan yang terdiri dari berbagai kesatuan lingkungan dengan unsur-unsur ruang dan struktur masing-masing akan ikut serta mempengaruhi jalannya proses rumah tangga lingkungan. Peranan manusia dalam ekosistem yang terakhir, yaitu manusia sadar akan kekeliruannya. Setelah sadar akan kedudukannya sebagai bagian dari ekosistem,
dan tahu bahwa hakikat kehidupan serta kelangsungan keberadaannya sangat tergantung dari kondisi lingkungan dan habitatnya, tergantung dari sikap dan perilaku manusia, maka manusia berusaha mulai menjaga keseimbangan ekologis agar tidak goncang. Oke, baik. Menginjak materi selanjutnya insya Allah akan dibawakan oleh saudari Hasyifah Ilmi Amimah. Kepadanya disilahkan. Baik, pada pembahasan selanjutnya, saya akan membahas tentang usaha manusia untuk mengatasi berbagai permasalahan lingkungan. Peran manusia dalam menjaga keseimbangan ekosistem tentunya sangat besar, karena manusia menjadi makhluk yang memiliki kemampuan berpikir lebih tinggi, sehingga menjadi makhluk yang lebih dominan untuk menjaga keseimbangan ekosistem. Manusia memiliki pengaruh besar bagi lingkungannya. Jika lingkungan sudah rusak, tentu akan sangat berdampak buruk bagi manusia itu sendiri. Seperti yang kita ketahui, banyak bencana alam yang disebabkan oleh ulah manusia, seperti banjir, longsor, dan masih banyak lagi. Ada banyak cara untuk menanggulangi yang kita bisa lakukan. Menanggulangi tentu berbeda dengan pencegahan, tetapi karena sudah terlanjur, maka kita harus bisa untuk menanggulangi itu semua. Beberapa caranya yaitu, pertama, menerapkan prinsip 4R. 4R yaitu reduce, reuse, recycle, dan juga replan. Prinsip ini berguna untuk menanggulangi banjir yang sering terjadi. Maksud dari 4R yaitu, pertama ada reduce. Reduce ialah mengurangi pemakaian barang yang tidak berguna. Lalu yang kedua ada reuse, yaitu memakai ulang barang yang sekiranya masih bisa untuk digunakan. Ketiga ada recycle, mendaur ulang barang ataupun sampah yang masih berguna. Lalu yang terakhir ada replan, menimbun sampah organik untuk dijadikan bahan kompos. Yang kedua ada reboisasi. Tentu sudah tidak asing dengan cara yang ini, yaitu melakukan tebang pilih pada pohon yang sudah tua. Ketiga ada bioremediasi, yaitu pemanfaatan mikroba ataupun tanaman dari kontaminasi. Limbah yang akan dibuang harus dibersihkan dulu dari kontaminasinya. Dengan adanya bioremediasi ini, limbah yang akan dibuang tidak menimbulkan dampak yang buruk bagi lingkungan. Ada materi terakhir yang insya Allah akan dibawakan oleh saudara Hafira Fatia Raihani. Kepadanya disilahkan. Saya Hafira Fatia Raihani. Di sini saya akan menjelaskan beberapa materi. Cara keempat yaitu rehabilitasi lahan. Rehabilitasi lahan ini dilakukan mengembalikan lahan secara ekologis, mengembalikan lingkungan fisik agar dapat difungsikan kembali. Dan apabila pengusaha telah melakukan penambangan lahan dan tidak bertanggung jawab atas perbuatannya, maka tanah tersebut atau lahan tersebut menjadi tandus dan mati. Cara yang kelima adalah reklamasi pantai. Reklamasi pantai yaitu kegiatan pemulihan pantai untuk menyelamatkan lahan agar tidak mati dan kritis dan menjadikan lahan tersebut lebih produktif kembali. Mengapa begitu? Karena ulah penambangan pasir yang dilakukan oleh manusia. Oleh karena itu, adanya reklamasi pantai dan penanaman tembakau itu adalah cara menanggulangi kerusakan lingkungan hidup akibat ulah manusia. Selain perilaku yang sudah dibahas di atas, maka manusia haruslah mengurangi sampah dengan cara mengurangi penggunaan plastik, mengurangi penggunaan kertas, menggunakan alat atau benda yang eco-friendly, dan mengaplikasinya dengan cara zero waste. Adapun cara menanggulangi pencemaran antara lain yaitu yang pertama ada pengolahan limbah, yang kedua ada meningkatkan efisiensi waktu, dan yang ketiga ada penegakan hukum dan perundangannya. Sekian dari saya. Alhamdulillahirrabbilalamin. Materi pertama hingga terakhir telah memaparkan materinya yang insya Allah
Semoga bisa bermanfaat untuk kita semua. Baik, insya Allah itu saja yang dapat kami sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.